Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hal yang agak tidak terbiasa. Saya sudah mempersiapkan pidato saya, sudah saya sedemikian rupa memasukkan file. Biasanya lantas diberikan ke saya lagi. Ternyata filenya itu ketinggalan. Biasanya itu saya ulangan pidato di BPPM karena zamannya zaman canggih, karena kiai-kiai gaul. Jadi saya ulangan pidato ke BPPM nanti malam, umpamanya acara pengarahan kursus sore, atau nanti akan pidato pramuka atau ini dan sebagainya, atau khotbah pelaras berdarah oret-oret, jebret-jebret, masukkan ke mana itu ke sekretaris pimpinan. Di sana ada yang namanya galaksi. Nah, di galaksi langsung ke komputer. Nanti saya ke BPPM, nih Pak pidatonya. Foto. Anu ya anu. Jadi saya habis itu kira-kira saya kirim ke sana, coba yang saya oret-oret ini tadi supaya dimasukkan ke yang saya masukkan ke, saya kirimkan ke galaksi nomor saya supaya dimasukkan ke mana itu ke file saya yang ada di sekretariat sana. Nanti coba di print, berikan ke panggung sana, karena habis itu saya di panggung. Saya di panggung sudah jadi. Nah ini Ustaz, ini adiknya Ustaz, ini yang Jember itu sudah nemu. Romli itu dia tahu. Tapi dulu pekerjaan sekretaris ADM tidak sesibuk sekarang. Jadi sekretaris pimpinan Gontor itu, nah ini yang ngurusin pondok. Ini sekretaris pimpinan pondok itu ngurusi dari pidato sampai perjalanan, kalau perlu sampai ngurusi seragamnya pimpinan pondok, sampai transportasi dari tiket siapa dan sebagainya. Saya enggak bawa uang. Saya enggak bawa uang. Tapi kalau ada, kalau mau pergi harus ada uang. Hebat. Tapi nanti tinggal ngitung hutangnya berapa. Sehingga mereka kalau ada kurang sedikit saya tinggal, kenapa terlambat, kenapa belum jadi, kenapa dan sebagainya. Terus pidato saya sudah diedit, ya sudah nyoba ini sudah diurutkan ya ini. Kalau semuanya di luar pondok, di luar anak-anak kita, biasanya itu coba yang ada tulisannya Pondok Modern Gontor dihapus, karena yang dihadapi mahasiswa atau mahasiswi, umat atau pengajian dan sebagainya, sehingga Pondok Modern Gontornya dibuang. Karena apa? Nilai-nilai pondok bisa juga disampaikan di luar, meskipun tidak pada santri, ya kan? 2 kali 2 pada santri, 2 kali 2 juga sama di luar santri. Jadi kata-kata Pondok Modern Gontornya dibuang untuk pidato di luar pondok. Ini tadi kebetulan sudah jadi beberapa nomor, ternyata tinggalan. Alhamdulillah tinggalan. Iya. Jadi saya menyampaikan apa saja, spontanitas di jalannya tadi, di perjalanan saya nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10 nomor. Mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai jam 2 siang. Kalau situ enggak capek, kalau situ yang enggak capek ya saya ya yang capek. Kalau saya bicara memang kerjaan saya yang ngomong. Orang itu kalau kecil itu, orangnya kecil, hatinya kecil, ngomong usah. Orang Jawa itu kata orang Cina itu jengkel sekali ngelek-elek orang Jawa ini. Orang Belanda itu orangnya gede, ya kan gitu ya. Hatinya juga gede. Sekecil negara itu, sekecil bumi dia seperti itu bisa menjajah Indonesia sebesar itu. Kalau tidak memiliki jiwa besar, tidak mungkin dia memiliki hati besar. Itu Cina itu. Sentimennya dengan Belanda tinggi. Makanya Cina tidak pernah kalah dengan mana-mana. Dia mempunyai filsafat teratai.
Teratai itu air naik juga di atas, naik turun tetap di atas, tidak pernah kelelep. Itu teratai. Tapi jangan kamu ikut menjadi berfilsafat teratai. Jadi maunya di atas terus, nggak mau diungguli, nggak mau dikalahkan. Waktunya di bawah, di atas, mau di atas, di bawah, rusak sendiri kamu. Ya, gitu ya. Jadi orang Belanda badan besar, hati besar, bisa menjajah Indonesia, menjajah Amerika. Di sana ada jajahannya itu ada Amerika Belanda itu. Itulah. Dan dia bilang, dia juga sentimen sama Jepang. Orang Cina badan besar, hati kecil. Orang Cina itu hatinya kecil, jiwanya kecil, takut dikalahkan, takut disaingi, takut ada diungguli. Itu orang Cina. Makanya dilihat antara Cina dengan Cina berantem karena mereka antara mereka dengan mereka sendiri rasa takut itu ada, jiwanya kecil. Jadi kamu yang keturunan Cina tahu dirilah. Soalnya saya di sini tidak ada keturunan. Dua-dua Cina. Ini keturunan Belanda gosong nggak? Ini Cina mancung lah gitu. Jadi orang seperti ini membuka toko nggak dipercaya orang Cina karena terlanjur mancung. Kalau pesek malah bisa munafik itu nanti. Badan besar, hati kecil. Orang Jepang, Cina itu sentimen sama Jepang. Badan kecil, hati besar. Orang Jepang lebih kecil dari Cina, bodinya, ya kan? Negaranya kecil, tanahnya kecil, tetapi menguasai dunia karena jiwa besar, hati besar. Ini badan kecil, hati besar. Karena dia baca R itu tidak baca Cina itu. Ini sudah Cina lain sudah bisa R kan? Roknya sudah pas ini. Ya. Jadi orang Jepang badan kecil, hati besar. Nah, ini orang Jawa. Orang Jawa badan kecil, hati kecil, ngomong besar, asam, menjelek-jelekkan Jawa saja dapat Belanda ya. Belanda, Cina, Jepang, remuk orang Jawa. Akhirnya orang Jawa apa katanya? Orang Jawa itu dijajah, dikorupsi sampai 3 kali lipat seperti ini masih bisa damai. Indonesia sekarang ini dikorupsi, yang tidak, ya kan? Insya Allah Indonesia ini dikorupsi oleh pejabat penguasa 3 kali lipat ini, kamu masih makan kenyang. Makanya damai saja, damai saja. Sepak bola meskipun wasitnya itu curang seperti apa, tetap kita itu sabar. Kita tunggu sampai musim kita yang anen gitu, baru kita bisa menang. La haula wala quwwata illa billah. Orang Jawa. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang jangan seperti yang tadi dibilang yang kecil, badan kecil, hati kecil, ngomong besar. Mudah-mudahan kita yang kecil fisiknya tapi jiwanya besar, hatinya besar. Pondok pesantren dulu kecil, tapi pondok pesantren sampai sekarang jiwanya besar. United Nations Organization (PBB) tidak bisa mengatur pesantren. Dewan Keamanan PBB tidak bisa mengatur presiden pesantren. UNESCO tidak bisa mengatur pesantren. Kurang apanya? Tidak bisa. Intervensi menurut mereka amal soleh, menurut kita itu adalah zambul kabir. Iya. Karena sejak berdirinya pesantren itu adalah anti penjajah. Dan itulah jiwa proklamasi bahwasanya penjajahan adalah tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa dan bahasa penjajahan adalah dan sebagainya dan itu pesantren. Yang berontak dengan Belanda itu bukan orang lain, umat Islam.
santri-santri, sultan-sultan, sunan-sunan, betul? Yang kerajaan-kerajaan semuanya kan sultan, kesultanan. Nggak ada kesultanan Mbah Suro itu ora enek, kesultanan Mbah Marijan itu ora enek. Gitu? Hati-hati nanti kamu yang masih percaya dengan Mbah Marijan nanti. Sana itu ya. Nah, udah ziarah sana belum? Barangkali abunya masih berbarokah. Saya yang tamat Gontor, alumni 89, ziarah tempatnya Roso. Tapi kalau panitia nggak ke sana dulu ya. Ini santrinya, kawannya datang banyak kompak seperti ini bukan karena Mbak Marijan. Meskipun situ mengatakan iya, saya juga tidak percaya. Baik, jadi ini saya minta maaf, saya ngomong ya beginilah, mudah-mudahan kalau tidak berarti supaya diartikan sendiri, kalau nggak berharga dihargai sendiri, kalau panjangkan sendiri, kalau panjangan diringkas sendiri, kalau nggak ngerti isyraf binafsi. Masya Allah, saya tahun 89 diceritakan ini tadi, periodenya ini masuknya dia eksperimen. Mukti ini masuk ke Gontor itu setelah Pak Zarkasi meninggal. Karena dia kelas eksperimen. Lalu itu diganti namanya dengan intensif. Intensif itu setelah dari saya, karena waktu saya mendirikan Al-Muaddah, kata-kata eksperimen tidak bisa dimengerti kecuali anak Gontor. Gintung pakai extension. Nah, waktu itu ini apa ini? Akhirnya saya bilang waktu saya melihat di kamus ini akhirnya kelas apa ini? Kelas intensif, kelas terus akhirnya di Muaddah saya namakan kelas pintas, program intensifikasi tahun ajaran santri pintas, dan yang pintas 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun menjadi 4 tahun kelas pintas. Jadi kalau di Gontor kelas intensif, kalau di sana kelas pintas, kelas 1 pintas, kelas 2, 3 pintas dan sebagainya. Ini bukti ya, ini katanya yang ada di depan ini masuk setelah Pak Zarkasi meninggal. Jadi waktu anak Rois Jadid situ timnya Jadid, gitu ya. Saya dengan Pak Selman dengan Pak Supri waktu itu ya. Jadi ya. Yang antum waktu itu kelas 3. Kelas 2. Oh betul, belum naik kelas waktu itu. Pak Zarkasi meninggal nanti kelas 2. Betul akhir tahun itu, akhir tahun waktu itu saya keliling-keliling sedang duduk di antara Indonesia 2 dan Indonesia 3. Duduk di sana, terus dipanggil ke rumahnya Pak Zarkasi karena Pak Zarkasi sakit, kambuh, akhirnya saya ke sana terus langsung ke Madiun, besok paginya meninggal. Baik. Usikum iya Allah, saya mau bicara apa? Ada kata-kata yang saya ingin merubah istilah. Jadi ada kata-kata ngecas baterai, ngecas aki atau nyetrum aki, nyetrum kembali. Saya senang dengan kata-kata itu dan ingin saya tingkatkan lagi dengan kata-kata membaca rapot masing-masing. Dari waktu antum datang berkumpul ini, dulu punya rapot pondok, ada yang mumtaz, ada yang jajidan, ada yang jahil, ada yang makbul, ada yang makbul, ada yang Los Angeles itu.
Di Los Angeles katanya Ila Anjalasa itu. Tidak apa-apa, tapi itu lulus disiplinnya itu. Alhamdulillah. Ada juga yang lulusnya pas-pasan jadi menteri mungkin juga ada, jadi mantri juga ada, ya mungkin ada, jadi lurah juga ada, jadi camat mungkin juga ada. Kalau yang mungkin jadi apa? Cari juga alhamdulillah. Yang biasanya membagi cari kertas atau minta cari kertas yang ada angkanya. Kita cari itu biasanya. Ya begitu. Jadi saya ingat waktu itu ya, antum-antum ini tahun-tahun itu, jadi jangan hanya mengecas atau menyetrum nyetrum dirimu, tetapi ingin supaya dijadikan membaca rapotmu. Jadi rapot masing-masing dibaca, bagaimana makrudatmu kamu pakai atau tidak, menjadah, wajadah dipakai atau tidak, yang apa namanya mansara ala dari wasalah dipakai atau tidak, jarib ala hittaqan arifan dipakai atau tidak, sampai fakir qabla ta'jim dipakai atau tidak, dan sebagainya. Rapotmu itu dikerjakan waktu di masyarakat, dan itulah rapotmu supaya kamu baca telah berkumpul begini. Oh berarti rapot saya waktu di Gontor Mumtaz kalah dengan yang sekarang, hanya yang dulu waktu itu makbul, waktu Taman Gontor makbul, ternyata sekarang di masyarakat Mumtaz. Yang anak-anak yang Mumtaz ternyata di apa? Di masyarakat hanya makbul. Waktu di Gontor dari ketua UPPM ternyata sampai di luar hanya jadi tukang penatu. Yang dulu hanya bagian penatu, di sini menjadi ketua partai kan gitu ya, di sebagainya. Dan jadi rupanya begitu, itu artinya rapotmu di masyarakat. Tetapi yang masalahnya bukan duduknya, bukan kursinya. Rapot yang kami maksudkan adalah rapot nilai-nilai ke pondok modern, nilai-nilai ke pesantrenan. Rapotmu bagaimana? Sebab kalau kamu jadi petani harus penati yang nyantri, yang santriis, yang mahdi, yang mahadi. Kalau kamu menjadi pegawai yang mahadi, kalau menjadi pimpinan pondok yang mahadi. Karena ada pimpinan pondok yang juga enggak mahadi, itu al-imam al-jaibi, al-amlubi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kamu tidak ada yang terkecil yang imam al-jaibi. Kalau saya nggak suka amplop itu isinya. Jadi rapot dari level cepat pondok, berani hidup tak takut mati jangan hidup, takut itu mati saja. Tadi teruskan lagi, hiduplah hidup yang berarti, hidup berbakti. Hidupmu untuk berapa orang, untuk dirimu sendiri atau untuk keluargamu sendiri atau untuk berapa orang, itu supaya kamu menjadi rapot masing-masing. Tauhidmu gimana? Nah, jangan-jangan kamu yang jadi dukun. Ada. Kalau jadi dukun mudah-mudahan nerakanya ringan-ringan. Mudah-mudahan yang jadi dukun dapat syafaat yang baik. Akhirnya azabnya agak ringan sedikit, tinggal tobatnya gitu. Pakai ayat Pak. Yang mudah-mudahan pada di syafaat yang baik-baik itu ya. Karena kalau sholat jamaah itu orang 100 sampai 200, ya kan? Kalau yang ikhlas itu lebih banyak daripada yang enggak khusyuk, insyaallah akan terbawa doanya makbul. Ya apa tidak? Jadi makanya sholat jamaah gunanya yaitu biasanya yang nakal itu menjadi masuk surga juga karena apa? Didoakan yang khusyuk itu gunanya sholat jamaah. Nah itu, ya makanya ini mudah-mudahan yang baik-baik menjadi syafaat dari yang nggak baik, dan yang nggak baik jadi bertobat dan menjadi baik. Inilah rapat-rapat kita masing-masing tentang adanya silaturahim, adanya reuni semacam ini. Kemudian juga rapat pola hidup, rapat jalan hidup dan sebagainya. Jadi banyak kalau sudah sampai di masyarakat
halal haram tidak menjadi pertimbangan. Subhanallah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ila akhir ayat. Subhanallah. Kita disuruh sabar untuk tetap berpegang pada ayat-ayat Allah, pada hidayah Allah. Jangan kita terbawa, terperosok atau terpesona. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuta'aman anfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu subhanallah. Inilah kehidupan pesantren dan santri. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ila akhir ayat. Kita hayati ini semuanya yang akan menjadi ayat-ayat Allah yang kepada kita. Karena kita semuanya murid. Semuanya kita itu murid. Yang sombong adalah guru-guru yang merasa dirinya paling tahu, lebih tahu. Atau dosen-dosen yang merasa lebih tahu daripada mahasiswanya. Itulah mereka yang bertitel tapi tidak berkualitas. Banyak orang bertitel tidak berkualitas, tapi banyak juga orang yang berkualitas tapi tidak bertitel. Dan titel kita hanya muslim mukmin dan Allah guru kita. Kita murid-murid Allah semuanya. Raportnya ada di sana. Iqra kita apakah kafala binafsikal yawma 'alaika. Jadi inilah raport-raportmu semua di dalam ketauhidan, di dalam halal haram, syariahnya, dengan pola hidup, ada yang curang, ada yang pola-pola yang dipakai oleh orang yang ada di luar tuh, licik-licikan itu. Ada pemain bola di suatu ketika itu ada anak melemparkan bola ke gawang, ke jaring basket. Saya heran, jaring basket itu tidak ada kipernya saja susah dimasukkan, itu goblok-goblok. Itu pemain basket itu goblok-goblok. Gawang nggak ada kipernya masukkan, nggak bisa itu. Kalau saya pemain bola ada kipernya saya bisa masukkan. Tapi celakanya orang itu nggak bisa masukkan bola ke jaringnya yang dibesarkan atau dipindah supaya bolanya. Orang nendang bola ke gawang nggak masuk, gawangnya yang dipindah. Nah, wasit ngamuk. Akhirnya tahu di Indonesia. Ya, akhirnya di Indonesia terjadi sepak bola nggak pernah maju itu kan tawur saja. Tawur itu, ya kan? Yang namanya kena penyakit kista. Yang mimpin kisro, yang main tawur kista. Tapi tetap Indonesia tetap seperti orang Jawa tadi itu. Badan kecil, hati kecil, ngomong. Komentator Indonesia itu melebihi Mourinho, melebihi Pep Guardiola ini. Jadi saya usul kapan-kapan saya mau kirim surat ke PSSI supaya komentator sepak bola dijadikan tim PSSI untuk melawan Barcelona. Ditunggu Barcelona sampai akhir semua. Itu ambilin gitu kita semua. Itulah karena apa? Karena itulah kita kadang-kadang banyak merubah hukum, merubah undang-undang untuk masyarakat kita masing-masing. Nauzubillah, itu menanya pola-pola yang ada di luar yang sudah susah untuk kita pegang. Dan apakah raport kita seperti itu? Bengkok ya ikut bengkok, lurus ikut lurus. Kalau bengkok menguntungkan ikut yang bengkok, belok-belok ikut belok-belok. Kalau lurus menguntungkan ikut lurus. Kalau demokrasi dipakai menguntungkan dipakai, enggak dipakai, iya enggak dipakai, cari yang menguntungkan. Itu namanya munafik. Munafik tapi berhasil. Saya khawatir yang tepuk tangannya kerjaannya gitu. Gak apa-apa, pengakuan langsung. Kamu diketawakan orang-orang, malulah. Ya, jangan sampai kita ikuti kehidupan yang ya itulah sampai sekarang kita diperdaya, kita ditipu, kita dikecok oleh situasi yang ada di sekitar kita. Benar-benar kita ditipu oleh ilmu politik yang sudah dirusak, ditipu oleh ilmu ekonomi yang sudah dirusak, di ilmu hukum yang sudah dirusak, dilikung oleh apa saja.
termasuk diikung oleh mas media. Subhanallah, ini sampah selebriti yang menguasai mas media. Di samping saya ini mas media. Isinya sampah. Tapi saya yakin nggak akan nulis omongan saya. Apalagi nggak kasih amplop. Jadi itulah kita terbawa dan diseret ke sana kemari, akhirnya harus bengkok-bengkok. La haula wala quwwata illa billah. Dan itulah juga termasuk etika bagaimana kepada orang tua, kepada guru, kepada atasan bawahan, kepada masyarakat sekitar. Kita di Gontor diajari seperti itu. Ingat waktu dulu, ingat waktu sabun kehabisan, sabunnya join, ya kan enggak? Rokok satu untuk 3 orang. Ya, masuk kafet 3 orang bersama. Ini tanggung paham. Entak komsin. Kafet bawa 50 malu. Akhirnya bertiga sama-sama komsina. Iya. Kalau sendiri malu, kalau bersama-sama nggak malu. Itu yang pas-pasan itu mau ke kafet uang tinggal 50, nggak enak. Tapi kalau 3 orang bawa 150 agak gagal. 1 orang bawa 50 ini nggak enak akhirnya. Dan yang dulu capek gitu sekarang jadi mungkin jadi yang agak kaya sedikit, agak jadi orang deheb gitu. Waduh. Wah, dulu bapak saya kaya, saya juga traktir anak-anak ke kafe. Dia tidak punya buku, saya pinjami. Wah, ya tapi ya saya dulu waktu dia punya takis, saya curi takisnya. Akhirnya setelah sampai di rumah, sampai di masyarakat masing-masing, ada yang ekonominya naik, ada yang ekonominya ambruk, ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang yatim dan sebagainya. Ingat waktu tidur di atas di lantai dan sebagainya, waktu belis malam, kehujanan, ya dan sebagainya. Waktu dia diri keamanan, wah masing-masing keamanannya sampai pelengan waktu itu. Ingat semuanya sekarang sudah jadi begini. Yang dulu di bawah sekarang di atas, yang sekarang tidak ada nasib yang sedemikian rupa. Ini sekarang jiwa tidak hilang, jiwa kebersamaan. Jiwa kita ini sebetulnya sama, kita ini sosial kita itu tinggi, sehingga alhamdulillah kita tidak seperti ini. Ini juga rapot. Jangan sampai ada anekdot gayanya itu alasnya orang yang pelit kan. Kamu dulu waktu di Gontor itu tidak punya duit, pelit. Sekarang kamu sudah kaya, ganti sayang yang elit, ekonomi sulit. Itu tidak mau sayang pada saya. Jadi waktu saya kaya, kamu minta sama saya minta kamu pelit. Sekarang kamu kaya, punya uang, saya kayak begini, enggak sama saya. Apa kata saya? Apa tadi ya? Saya tidak berubah karena uang. Waktu melarat pelit, kaya juga. Ini kalau tapi insya Allah di sini insya Allah enggak ya. Makanya nanti kalau kira-kira yang bawa uang ini supaya kasihanilah yang pas-pasan. Coba kaosnya sudah sama, mesti dia belum bayar nih. Pas. Jadi nilai-nilai moral, nilai-nilai ideal pondok, nilai-nilai yang ada di pondok, nilai-nilai itu insya Allah Islami. Insya Allah kami pondok, pimpinan pondok dan seluruh pendiri pondok semuanya itu mengarah pada aliran yang Islami, pada moral ideal yang Islam. Kami tidak punya niat untuk membawa ke bid'ah, ke khurafat, ke syirik, ke ini dan sebagainya. Insya Allah tidak. Maka ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa meneruskan nilai-nilai ideal moral ini, karena bangsa ini haus betul karena apa? Yang ada di depan mata itu susah sekali, di depan mata khususnya di mass media, terutama di televisi itu ada S3 itu.
syirik, sadis, seks. Hanya 3 itu yang ada. Pasti bolak-balik ranking rating televisi itu hanya 3 itu paling kuat. Syiriknya, horor, bangsanya gitu ya. Oh, itu yang medi-medi itu, hantu, apa bangsanya mantra-mantra itu. Itu ratingnya tinggi tuh. Terus lain sadis, berantem, iri, dengki, bahkan begitu ya, antara gerombolan, perang, ini sadis, yang sifatnya seks. Semuanya arahnya ke sana. Jadi tampaknya televisi itu ranking tinggi, makin tinggi banyak 3S ini. Kapan kita ini televisi S yang keempat hanya satu ya, televisi syariah. Dan itu insya Allah sumbernya dari pesantren. Ya antum yang berada di situ. Sehingga kita tidak terbawa, tidak termasuk yang mungkabernya. Kita tetap pada nilai-nilai murah karena kita ini sudah banyak ditinggalkan dan dipaksa untuk meninggalkan kemanusiaan, tinggalkan moral, meninggalkan kebersamaan dan sebagainya. Antum merasakan zaman sekarang zaman egoisme, zaman enaknya sendiri-sendiri, zaman apapun yang sudah berbuat adalah saya harus mendapat apa, berapa dan bagaimana. Itulah sampah-sampah kemanusiaan, sampah-sampah perjuangan, sampah-sampah kepesantrenan, sampah-sampah kesantrian yang dipikir hanya mendapatkan saya akan mendapatkan apa, berapa dan bagaimana caranya. Jiwa-jiwa sultan-sultan yang lalu, jiwa para ulama-ulama, para pendiri-pendiri bangsa yang sudah berabad-abad. Saya tidak rela kalau pendiri bangsa ini founding father itu hanya 11 orang Pak. Yang proklamator yang berapa orang? 9. Saya tidak mengatakan founding father itu 9 itu. Tidak, founding father adalah Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Imam Bonjol, sampai semuanya itu mereka adalah founding father. Mengusir penjajah untuk kesejahteraan, bukan orang-orang yang cari kesejahteraan untuk mengusir penjajah. Justru tidak, dia malah diterang ombang-ambing. Ini pesantren, ini jiwa pesantren. Makanya dengan panca jiwa. Dan panca jiwa itu Islam. Panca jiwa itu Islam. Keikhlasan Islam, betul? Ya, kesederhanaan Islam, betul? Dapat kesederhanaan. La yukallifu illa wus'aha. Dan bagaimana banyak itu dan sebagainya kan ikhlas. Islam semuanya itu adalah bom yang ada di dalam ilmu masing-masing. Ya. Nomor 5 botol. Nomor 17 reuni. Jadi kamu saya datang ke sini termasuk ranking ke-17. Makanya kamu jangan mengharap jadi prioritas nomor 1. Nomor itu ikut. Bukan hanya 17 itu ikut. Kenapa yang baik, yang lain masih banyak. Pertama kesehatan, nomor 2 kesehatan, nomor 3 kesehatan. Kenapa? Nomor 4 tidak akan bisa berjalan kalau nomor 1, 2 itu nggak beres. Betul? Hanya gara-gara sariawan saja mau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini mana nggak khusyuk lagi. Gara-gara nggak sehat rukuknya jadi begini karena nggak betul rukuk. Iya tidak? Iya. Harus sehat. Jadi sehat, 2 sehat, nomor 3 sehat, nomor 4 baru ibadah. Kalau kamu masih muda, iya, kamu mau makan sambal, mau makan pedas, mau makan manis, mau makan apa saja masih nggak apa-apa. Kalau sudah tua, sehat nomor 1. Makan itu. Dikarunia kesehatan bisa menjalani tugas dengan baik. Mudah-mudahan kami semuanya dibukakan jalan yang terbaik, sehat, kuat, sabar, tabah, teguh, istiqamah, bisa mencarikan jalan yang benar dan baik, bukan hanya benar tapi tidak baik, bukan yang baik tapi tidak benar. In ahsantu minallah wa taufiqi wa ahmaduhu wa ashkuruhu wa in akhtatu wa sa'tu min nafsi wa taksiri wa atubu ilallah wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.